dengan rencananya hari ini mau ada supervisi ya Bu, saya cuma ingin tahu kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan sesi coaching yang akan dilaksanakan sebentar. Iya, saya siap Pak melakukan coaching, bahkan sangat antusias untuk melakukan coaching. Oke, baik Bu. Pertama-tama saya cuma ingin bertanya, kira-kira kompetensi coaching mana yang menurut Ibu perlu untuk kita fokuskan dalam sesi coaching saat ini? Jadi kalau menurut saya Pak, saya ingin fokusnya di mendengarkan aktif Pak. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dalam konteks supervisi akademik. Bagus Bu. Jadi saya akan memperhatikan bagaimana nanti Ibu akan melakukan coaching dengan mendengarkan aktif. Apakah ada aspek tertentu ya dari mendengarkan aktif yang ingin Ibu amati dalam sesi supervisi coaching sebentar? Iya, jadi saya ingin Bapak bisa melihat seberapa baik saya bisa menangkap esensi dari apa yang dikatakan oleh coaching Pak, dan bagaimana saya dapat menggunakan pertanyaan yang efektif untuk mendalami topik. Oke, jadi bagaimana menurut Ibu performa Ibu dalam area ini saat ini? Saya rasa saya cukup baik dalam mendengarkan, tetapi saya ingin lebih konsisten dalam mengajukan pertanyaan yang dapat membuka wawasan coach saya lebih dalam. Oke, baik. Nanti sebentar saya akan perhatikan hal ini, dan terakhir apa harapan dari Ibu dari observasi yang nanti akan dilaksanakan sekarang? Ya, jadi saya berharap untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif Pak dan spesifik agar saya dapat terus memperbaiki diri. Oke, terima kasih Bu. Saya akan catat hal-hal ini, dan mari kita akan mulai sesi coaching bersama coach sebentar, dan saya berharap semuanya nanti berjalan dengan sangat lancar. Amin, baik Pak, terima Oke, kasih. selamat bertugas Bu. Iya, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu, kabar saya baik. Hanya saya agak sedikit stres dengan beban kerja saya di sekolah Bu. Mumpung kita bertemu Bu, boleh sekalian waktu kita diskusi sebentar mengenai masalah ini Bu? Boleh Bu Dian. Saya tahu beban kerja Bu Dian di sekolah tahun ajaran ini yang cukup banyak ya. Apa tujuan utama Ibu Dian yang ingin Ibu capai terkait beban kerja ini Bu? Tujuan utama saya adalah saya ingin dapat mengelola beban kerja saya agar lebih teratur dan efisien. Oh, jadi Ibu ingin beban kerja Ibu teratur dan efisien. Baik Bu, sekarang kita identifikasi ya beban kerja apa saja yang menjadi tantangan utama bagi Ibu Dian saat ini. Beban kerja yang menjadi tantangan utama saya adalah jadwal saya yang padat, kemudian tugas saya banyak yang harus diselesaikan dengan waktu yang sangat terbatas. Tugas banyak, kemudian waktu juga terbatas ya Bu. Bagaimana menurut Ibu Dian jika kita membuat rencana aksi untuk mengatasi tantangan ini? Ya, boleh Bu. Rencana aksi yang pertama saya adalah saya akan coba memprioritaskan tugas-tugas saya yang mana yang mendesak dan mana yang tidak terlalu mendesak. Saya akan belajar untuk lebih efektif dalam mengelola waktu. Ya, bagus Bu Dian. Apa yang bisa Ibu Dian lakukan dalam beberapa hari ke depan untuk mulai mengimplementasikan rencana ini? Saya akan mulai membuat daftar prioritas setiap hari dan mengatur jadwal yang lebih terstruktur. Selain itu, saya juga ingin mulai mendelegasikan beberapa tugas yang bisa ditangani oleh teman-teman saya yang lain. Iya, itu terdengar seperti langkah yang baik Bu Dian. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam menerapkan langkah-langkah ini Bu Dian? Karena ini merupakan tugas saya ya Bu ya. Jadi menurut saya yang harus bertanggung jawab itu adalah saya sendiri, walaupun saya
berkomunikasi dengan rekan-rekan tim kerja saya. Iya, bagus sekali ya Bu Dian. Saya yakin dengan rencana ini Bu Dian akan dapat mengatasi beban kerja dengan lebih efektif. Apakah ada hal yang lain yang Ibu Dian ingin diskusikan? Sejauh ini belum ada Bu. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Baik Bu Dian, sama-sama ya. Tetap semangat dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu Dian membutuhkan bantuan tambahan. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, sampai jumpa ya Ibu Dian. Siap Bu. Selesai dengan sesi supervisi, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa cukup senang karena saya telah cukup ya dalam mendengarkan aktif. Tetapi saya melihat ada ruang untuk meningkatkan konsistensi dalam pertanyaan yang saya ajukan. Saya sangat setuju dengan hal itu. Apakah Ibu sudah melakukan pekerjaan yang baik dan menangkap inti dari apa yang disampaikan Koci? Dan saya juga melihat bahwa pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi itu telah membuka ruang untuk refleksi yang mendalam. Bagaimana menurut Ibu? Iya, terima kasih Pak atas umpan baiknya. Saya sepakat bahwa konsistensi dalam pertanyaan saya adalah kunci untuk pengembangan lebih lanjut Pak. Ya, saya juga ingin berbagi hasil pengamatan saya tadi. Jadi saat Ibu melakukan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, dan hal ini menurut saya itu sangat positif. Ya, saya menghargai itu Pak. Apakah Bapak juga melihat bagian mana yang masih perlu saya tingkatkan? Ya, saya pikir ada ruang untuk lebih konsisten dalam mendalami topik dengan pertanyaan yang lebih tajam lagi. Jadi bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi hal ini? Saya berencana Pak untuk lebih mempersiapkan pertanyaan sebelum sesi coaching, dan saya ingin mencoba pendekatan yang baru Pak dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Iya, sangat bagus Bu, dan mungkin perlu ya kita mencatat dari hasil-hasil pengamatan dalam forum supervisi akademik untuk referensi ke depan. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching saat ini? Yang saya dapatkan, saya merasa lebih percaya diri Pak dalam kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan memimpin sesi coaching yang efektif. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya pikir ini sudah merupakan langkah yang sangat baik untuk ke depan, dan nanti jika ada yang perlu mungkin didiskusikan lebih lanjut atau mungkin butuh bantuan tambahan, nanti Ibu jangan ragu untuk boleh